Sahabat vibrasi semesta, bukan suatu kebetulan kesediaanmu menonton hingga selesai video ini. Ini adalah panggilan semesta yang telah terhubung ke dalam jiwamu. Hari ini, kita akan menyelami misteri Kybalion, sebuah naskah kuno yang dipenuhi dengan kekuatan dan rahasia. Sebuah kitab petunjuk yang mengungkap hukum-hukum tersembunyi yang menjadi fondasi dari seluruh realitas. Kebenaran ini tetap tersembunyi di balik tirai tipis yang nyaris tak terlihat. Ia hanya menampakkan diri saat jiwa telah mencapai ambang tertentu. Bila telingamu kini menangkap kata-kata ini, maka itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Sebuah pertanda bahwa saat untuk terjaga telah tiba. Dalam kehidupan, ada kebenaran-kebenaran yang tidak akan pernah mengungkapkan dirinya sampai jiwa benar-benar siap. Siap untuk melepaskan persepsi lama, siap untuk memahami hal-hal yang selama ini tersembunyi jauh di balik batas logika. Pengetahuan yang akan kau temui bukan berasal dari ruang kelas, bukan dari rak-rak buku umum. Ia adalah pengetahuan kuno, tua, rapuh, bergetar dalam sunyi. Diturunkan dari satu pencari ke pencari lainnya, dalam bisikan, bukan teriakan. Di antara mereka yang berani mengangkat tabir kenyataan. Bagi mereka yang memahami kebijaksanaan hermetik, tak ada yang terjadi secara acak. Kybalion membisikkan kebenaran mendalam, kebetulan hanyalah nama bagi hukum yang belum dikenali. Maka kehadiranmu di sini pun bukan sekadar peristiwa acak. Jauh di kedalaman batinmu, pernah ada kerinduan akan pemahaman, akan arah, akan pembebasan. Dan alam semesta yang senantiasa mendengar telah merespons lewat kata-kata ini, getaran ini, momen ini. Inti ajaran Kybalion adalah segalanya berasal dari pikiran. Segala yang tampak di dunia ini pernah terlebih dahulu hadir sebagai gagasan halus, sebagai niat yang membisik pelan di ruang batin. Bahkan kehadiranmu di hadapan video ini adalah gema dari hasrat sunyi yang dahulu pernah menyala di dalam sanubari. Kerinduan tak bernama yang kini menuntunmu ke ambang pemahaman yang lebih tinggi. Para leluhur tahu betul akan hal ini. Mereka menyisipkan ajarannya ke dalam mitos, simbol, dongeng, dan perumpamaan. Jarang sekali ia dikatakan dengan lantang. Sebaliknya, kebenaran ini selalu datang dalam bisikan, hanya bagi mereka yang cukup peka untuk mendengarnya. Sebab, kebijaksanaan sejati hanya akan menyingkap diri dalam keheningan, kepada mereka yang mendengar dengan hati, bukan sekadar telinga. Jauh sebelum agama-agama besar tumbuh dan mengakar, sejarah mencatat kehadiran satu sosok misterius, penjaga kebijaksanaan gaib, yang seakan memegang cetak biru rahasia alam raya. Dialah Hermes Trismegistus, sang 3 kali agung. Agung dalam kebijaksanaan, agung dalam kuasa, agung dalam cinta pada yang ilahi. Namun, Hermes bukan sekadar tokoh. Ia adalah simbol penyatuan antara Mesir dan Yunani, antara Thoth, sang juru tulis ilahi, dengan Hermes, sang pembawa pesan para dewa. Bersama, mereka membentuk jembatan antara yang terlihat dan yang tak tampak, antara dunia materi dan dunia energi, antara yang fana dan yang kekal. Bayangkan, saat dunia luar sibuk dengan urusan fana, sekelompok inisiat berkumpul dalam diam. Tempat mereka tersembunyi, dindingnya penuh simbol dan mantra. Di sana, pengetahuan tidak diajarkan melalui buku, melainkan melalui pengalaman langsung. Setiap ritus, setiap lambang, adalah kunci yang menggema ke dalam jiwa. Mereka menyelami rahasia waktu, kekuatan kata, bahasa angka, dan harmoni batin. Dan di atas segalanya, mereka menemukan bahwa kuil tertinggi tak dibangun dari batu,
melainkan bersemayam di dalam diri manusia itu sendiri. Pengetahuan suci ini dijaga dengan penuh kebijaksanaan, bukan karena kesombongan, tetapi karena pemahaman mendalam bahwa kebenaran sejati hanya bisa diterima oleh mereka yang telah siap. Hermetik berarti tersembunyi, dan memang demikianlah ia seharusnya. Bukan untuk diserahkan sembarangan, tapi untuk ditemukan oleh jiwa yang sungguh mencari. Bayangkan, Anda memegang alat yang sangat tajam, namun Anda belum tahu cara menggunakannya. Tentu berbahaya, kan? Sama seperti kekuatan spiritual, ia bukan sesuatu yang bisa diberikan sembarangan. Apalagi jika seseorang belum siap secara mental dan batin, kekuatan semacam itu, jika disalahgunakan, bisa membawa pada kesombongan, manipulasi, bahkan pelarian dari kenyataan. Itulah sebabnya, sejak zaman kuno, para bijak seperti Hermes Trismegistus tidak menyampaikan ajaran mereka secara langsung. Mereka memilih menyampaikannya melalui teka-teki dan simbol agar hanya orang-orang yang sudah matang secara batin yang bisa memahaminya. Dulu, Hermes disebut telah menulis 35 naskah sakral yang memuat ilmu-ilmu tinggi. Dari penyembuhan melalui getaran, pemahaman jiwa, hingga hukum-hukum kosmik dan anatomi halus manusia. Banyak dari tulisan itu lenyap ketika perpustakaan besar Alexandria terbakar. Sebuah kehilangan besar dalam sejarah spiritual umat manusia. Tapi, tidak semuanya musnah. Pecahan-pecahannya tetap hidup, tersebar diam-diam dari generasi ke generasi, hingga akhirnya pada awal abad ke-20, muncul kembali dalam satu naskah penting, yang bernama Kybalion. Kybalion bukan buku biasa. Ia bukan ajaran baru, melainkan rangkuman dari hukum-hukum kuno yang disusun kembali oleh 3 orang inisiat. Siapa mereka? Tidak begitu jelas. Tapi banyak yang percaya mereka adalah penjaga ilmu hermetik, yang menerjemahkan ajaran kuno ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia modern. Bagi orang yang siap, Kybalion bukan sekadar bacaan, tapi sebuah gerbang, pembuka pandangan baru tentang hidup dan semesta. Salah satu kalimat paling terkenal dari Kybalion berbunyi, "Bibir kebijaksanaan tertutup, kecuali bagi telinga yang memahami." Artinya, kebenaran sejati hanya akan mengungkapkan diri pada mereka yang batinnya siap. Sama seperti alat musik yang indah, tidak akan terdengar indah oleh telinga yang belum terlatih. Begitu pula dengan kebijaksanaan, ia akan tetap tersembunyi sampai batin kita seirama dengannya. Mungkin karena itulah Anda menonton video ini sekarang. Mungkin ada bagian dari diri Anda yang telah lama merindukan kebenaran. Dalam hermetisisme, kerinduan jiwa seperti itu akan dijawab oleh semesta. Ajaran ini tidak datang untuk mengesankan, tapi untuk membuka mata Anda, untuk menunjukkan bahwa hidup bukan hanya tentang materi. Ada lapisan jauh lebih dalam dari realitas. Dan semuanya bermula dari satu prinsip utama, segalanya adalah pikiran. Ya, semesta ini bukan terbentuk dari benda-benda padat, tetapi dari kesadaran. Segala sesuatu berasal dari pikiran, bukan dalam arti pikiran sehari-hari seperti suara hati atau obrolan batin, melainkan pikiran dalam bentuk kesadaran agung yang menciptakan dan merangkul segalanya. Ini disebut prinsip mentalisme. Dunia ini bukan objek mati. Ini adalah mimpi dari pikiran besar, teratur, penuh pola, dan sangat cerdas. Bayangkan, Anda bermimpi di malam hari. Semua terlihat nyata, tapi saat Anda terbangun, Anda sadar, itu hanya mimpi. Bagaimana jika kehidupan yang sekarang Anda jalani juga mimpi, namun dari pikiran kosmis? Inilah pandangan hermetisisme. Dan kini, bahkan sains modern seperti fisika kuantum
mulai membenarkannya. Penelitian menunjukkan bahwa realitas berubah tergantung pada pengamatnya. Kesadaran kita mempengaruhi dunia fisik. Lalu, apa dampaknya bagi hidup Anda? Jika semesta ini adalah pikiran, maka setiap pikiran, perasaan, dan keyakinan Anda menciptakan realitas Anda sendiri. Misalnya, jika sejak kecil Anda sering mendengar bahwa hidup itu susah atau uang itu sulit didapat, maka keyakinan itu akan membentuk pengalaman hidup Anda. Bahkan jika kesempatan datang, Anda mungkin tak menyadarinya atau malah menolaknya secara tak sadar, karena pikiran Anda sudah terbiasa dengan pola lama. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan cinta. Jika Anda menyimpan rasa takut akan ditinggalkan atau merasa tidak layak dicintai, maka hubungan yang datang pun akan sering berakhir menyakitkan. Walaupun hati Anda menginginkan cinta yang sejati, pikiran bawah sadar Anda menarik hal sebaliknya. Namun, justru disinilah kekuatan Anda berada. Jika pikiran menciptakan realitas, maka Anda punya kuasa untuk mengubah hidup Anda. Anda bisa menulis ulang jalan cerita hidup dengan menyadari dan mengubah pola pikir serta emosi yang selama ini membentuk kenyataan. Ubah frekuensi pikiran Anda, maka hidup Anda pun akan berubah. Sama seperti memutar tombol radio ke saluran lain, maka musik yang terdengar pun ikut berubah. Pernahkah Anda bangun pagi dalam rasa syukur dan semangat? Hari itu pasti terasa lebih ringan. Tapi jika Anda bangun dalam kekesalan, segalanya pun tampak menentang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah getaran Anda sendiri yang dipantulkan oleh dunia di sekitar. Anda bukan korban yang pasif, tapi pencipta aktif dalam hidup ini. Namun ingat, manusia adalah makhluk kebiasaan. Kita sering mengulang-ulang rasa takut dan cerita lama dalam pikiran tanpa sadar. Itulah sebabnya, kebijaksanaan kuno mengajarkan kita untuk waspada terhadap pikiran sendiri. Bukan hanya untuk mencipta, tapi juga untuk menyadari. Kita bukan pikiran itu sendiri, melainkan kesadaran yang mengamatinya. Inilah kunci penguasaan sejati, sadar akan pilihan yang kita buat, bukan berjalan di atas kontrol pikiran. Anda tidak perlu tahu semuanya sekaligus. Fakta bahwa Anda sampai pada titik ini saja sudah menandakan bahwa jiwa Anda sedang bersiap memasuki perjalanan baru. Tidak ada kebetulan. Bahkan pertemuan Anda dengan ajaran ini pun adalah bagian dari hukum yang bekerja secara tepat. Kybalion berkata, segala sesuatu terjadi menurut hukum. Kekacauan hanyalah nama lain dari hukum yang belum dipahami. Jadi, saat hidup terasa kacau, bukan berarti segalanya salah. Bisa jadi, Anda hanya belum memahami polanya. Jika diamati lebih dalam, setiap kejadian, bahkan yang tampak tak masuk akal, memiliki getaran batin yang melandasinya. Getaran itu bisa berasal dari rasa takut, trauma lama, atau keyakinan bawah sadar yang terus mengulang siklus yang sama. Contohnya, seseorang yang suka mengeluh dan bergosip akan terus berada dalam lingkaran energi rendah. Ia akan menarik situasi yang penuh masalah, hubungan yang menyakitkan, dan peluang yang selalu lewat begitu saja. Bukan karena Tuhan menghukumnya, tetapi karena semesta hanya memantulkan energi yang ia pancarkan. Karena itu, pernyataan positif saja tidak cukup jika batin masih menyimpan rasa takut dan keraguan. Kybalion dan hukum-hukum hermetik bukan hadir untuk membuat hidup Anda ajaib, tapi untuk membimbing Anda pulang ke kekuatan sejati, kesadaran Anda sendiri bahwa Anda bisa mencipta hidup yang berbeda. Jika Anda berani mengambil tanggung jawab untuk mengubah penyebab dalam diri Anda, bukan dengan berpindah kota atau mengganti pasangan, tetapi dengan menyembuhkan frekuensi batin yang lama. Hermetisisme
bukan jalan pintas. Ia adalah peta menuju pencerahan. Ia mengajarkan bahwa hidup ini bukan acak. Segalanya ada sebabnya. Dan pertanyaan penting bukan lagi, kenapa aku mengalami ini? Tetapi, apa getaran batin yang belum aku sadari? Pertanyaan sederhana ini, jika dijawab dengan jujur, bisa membuka pintu transformasi sejati. Mungkin kini engkau mulai memahami bahwa perubahan suasana hati dan musim jiwa bukanlah pertanda kegagalan, melainkan bagian dari tarian alam yang lebih besar. Hidup bukan perjalanan yang selalu menuju puncak. Ia bergerak dalam gelombang, seperti laut yang pasang surut, seperti napas yang tarik dan hembus, seperti matahari yang datang dan pergi. Saat semangatmu membuncah, lalu mendadak redup, saat harapan bersinar lalu diliputi kabut keraguan, itu bukan akhir. Itu adalah ritme suci kehidupan yang menuntunmu untuk mengenali irama semesta di dalam dirimu. Banyak yang keliru, menyangka bahwa diam adalah kemunduran, bahwa luka adalah kegagalan. Padahal, ajaran kuno Hermetik menyebutnya sebagai hukum irama, bahwa segala sesuatu berayun antara dua kutub, terang dan gelap, harap dan cemas, bangkit dan rehat. Ini adalah denyut jantung penciptaan, detak tersembunyi yang mengatur semesta tanpa henti. Matahari pun tidak menyala sepanjang waktu. Maka mengapa kita menolak jeda dalam diri? Mengapa takut saat langkah tak lagi terdengar? Keyakinan modern yang memuja produktivitas tak henti telah menjebak kita dalam ilusi bahwa tumbuh berarti terus bergerak ke atas. Padahal, bahkan benih yang akan menjulang tinggi harus lebih dulu mengakar ke dalam gelap. Irama hidup mengajarkan bahwa jeda bukan kesalahan, tapi ruang untuk kalibrasi. Seperti pasar yang butuh koreksi. Jiwa pun memerlukan keheningan untuk mencerna makna terdalam dari setiap pengalaman yang lewat. Plato pernah berkata bahwa jiwa tak bergerak dalam garis lurus, melainkan spiral. Ia kembali menyusuri pelajaran lama, tapi dari ketinggian baru. Maka ketika luka lama muncul kembali, atau impian lama mendadak mengetuk, itu bukan kemunduran. Itu adalah pertanda bahwa kesadaranmu telah naik tingkat, bahwa kini kau mampu memandang peristiwa lama dengan kebijaksanaan yang lebih luas. Engkau diminta bertemu kembali dengan rasa sakit yang dulu, namun kali ini dengan pelukan yang lebih dewasa. Itulah sebabnya, menjelang lompatan besar, banyak orang merasa terguncang. Ada keraguan yang tiba-tiba muncul, ada rasa kecil yang ingin menyeret kembali. Bandul sedang berayun. Ujian muncul bukan untuk menggagalkan, tapi untuk menanyakan, bisakah engkau tetap di pusat ketika hidup mengguncang dari segala arah? Bisakah engkau tetap diam ketika dunia di dalam dan luar begitu gaduh? Lihatlah mereka yang tengah dalam proses pemulihan jiwa. Pada awalnya, segalanya terasa hangat, penuh harapan. Tapi tak lama, sunyi datang, luka lama mengetuk, dan godaan untuk menyerah begitu kuat. Namun sesungguhnya, ini bukan kemunduran. Ini adalah kedalaman irama yang mengajakmu menyelam lebih dalam, agar kau menjangkau bagian dalam dirimu yang sebelumnya tak terlihat. Bila engkau melawan irama ini, luka terasa semakin dalam. Namun jika engkau menyerah dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, maka bahkan rasa sakit pun menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan sejati. Spiritualitas sejati bukanlah tentang semangat tanpa henti, melainkan tentang keluasan untuk menari, mengikuti alur naik dan turun kehidupan. Ia tidak memuliakan penderitaan, tapi memberikan makna kepadanya. Ia melihat luka sebagai penunjuk arah, sebagai cermin yang mengungkapkan di mana kita masih menggenggam dan sejauh mana kesadaran kita telah melangkah. Hukum irama mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah garis lurus menuju puncak,
melainkan tarian yang indah dan kompleks, di mana setiap jeda, setiap jatuh, setiap diam adalah bagian dari koreografi suci menuju kebangkitan yang lebih agung. Kini, mungkin kau mulai merasakan denyut prinsip agung yang tersembunyi di balik segala yang tampak dan tersembunyi dalam dirimu. Segala sesuatu, dalam dan luar, bergetar oleh arus gaib yang tak kasat mata. Disinilah kita bertemu dua hukum hermetik yang mendasar, polaritas dan getaran. Memahami keduanya adalah kunci yang membedakan sekadar wacana spiritual dari transformasi batin yang sejati. Pertama, tentang polaritas. Segala sesuatu di alam semesta ini terikat dalam pasangan kutub, bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Panas dan dingin, sukacita dan duka, takut dan cinta, semuanya bukan lawan, melainkan dua ujung spektrum yang sama. Tidak ada garis tegas yang membatasi panas berubah dingin, melainkan sebuah gradasi yang lembut dan terus mengalir. Begitu pula perasaanmu, berubah dan bergeser dalam rentang yang tak berujung. Amarah yang kau rasakan sering berakar pada ketakutan terdalam. Kekecewaan yang menyakitkan sesungguhnya adalah cinta yang belum menemukan jalannya. Rahasia alkimia bukanlah menghancurkan, melainkan mentransformasi, perlahan menaiki tangga getaran. Meninggalkan beban berat, menuju cahaya yang lebih murni. Para bijak tak menolak emosi mereka. Mereka mengolahnya, mengangkatnya menjadi frekuensi luhur yang membebaskan. Kemudian, getaran, mesin penggerak semesta. Tidak ada yang benar-benar diam, atom, bintang, bahkan pikiran senantiasa bergoyang dalam tarian energi yang tak berkesudahan. Batu bergetar dengan lambat, suara bergerak lebih cepat, cahaya melesat lebih cepat lagi. Dan pikiran, oh, pikiran, bergerak paling gesit dan halus dari semuanya. Kesadaran murni adalah getaran paling tinggi, paling kuat dan penuh kuasa. Apa yang kau pancarkan, itulah dirimu. Dan semesta pun merespons dengan nada yang sama. Ketakutan, rasa bersalah, dan negativitas memanggil kesulitan dan kekacauan. Sementara kehadiran, rasa syukur, dan kejujuran batin menarik harmoni dan peluang. Mengubah getaran seperti mengganti saluran radio. Kau memilih nada yang ingin kau dengar, dan lagu realitas pun mengikuti irama itu. Transmutasi sejati bukan tentang menjadi sosok baru, tapi tentang berpindah ke frekuensi berbeda, menumbuhkan cahaya hati yang semakin terang. Kau melangkah dari takut ke cinta, dari keraguan ke keyakinan. Perubahan ini bukan hasil paksaan, melainkan buah dari kesadaran yang tajam. Setiap hari, kau memilih diam, ketimbang reaksi, memaafkan demi membebaskan jiwa. Alkimia sejati bukanlah rahasia laboratorium tersembunyi. Ia hidup dalam setiap momen ketika luka berubah menjadi pelajaran, amarah berubah menjadi belas kasih. Kau tidak lagi terperangkap dalam kutub yang berlawanan, melainkan menjadi titik kesadaran yang bebas melintas di antara keduanya. Kau adalah sang alkemis sejati, pengubah duka menjadi cahaya. Segala sesuatu senantiasa bergerak, maka pencarian makna pun tak pernah terpatri dalam keheningan abadi. Hidup bukanlah sebuah garis lurus menuju satu takdir pasti, melainkan tarian gelombang yang terus berubah. Percaya bahwa hanya ada satu tujuan hidup adalah ilusi berbahaya yang bisa membelenggu dan menimbulkan rasa putus asa. Ketika jawaban tak kunjung datang. Perjalanan sejati adalah tarian yang berkembang, mengikuti arus hasrat dan transformasi jiwa. Bayangkan perjalananmu sebagai jalan berliku yang dipenuhi bola-bola cahaya. Tiap bola adalah nyala semangat dan mimpi yang pernah menghidupkan langkahmu.
impian masa kecil yang dulu bersinar, cita-cita remajamu yang membara, berganti dengan panggilan baru dari kedewasaan. Setiap impian membuka gerbang kemungkinan baru, dan setiap tujuan adalah kompas yang menuntun pada penemuan diri, bukan pada satu titik akhir yang tetap. Inti dari perjalanan ini bukan pada tujuan terakhir, melainkan pada ritme dan pergerakan itu sendiri. Kesalahan yang kerap muncul adalah karena terlalu menuntut agar segalanya benar, atau menganggap mimpi yang ditinggalkan sebagai kegagalan dan waktu yang terbuang. Tak ada kerinduan yang tulus, yang sia-sia. Setiap pencarian mengangkatmu naik dalam spiral kesadaran, melewati lapisan demi lapisan, dengan wawasan baru, kembali pada tema lama, bukan kemunduran, tapi tanda telah menempuh perjalanan dan berubah. Seperti pesan bijak Hermes, jalanlah, dan kau akan mengenal sang pencari. Kau tak perlu jawaban yang pasti untuk memulai. Jati diri terbentuk dalam setiap langkah yang kau ambil. Hasrat lama yang memudar, cahaya baru yang menerangi, adalah tanda pertumbuhan, bukan pertentangan. Bila yang dulu membakar semangat kini terasa hampa, rayakanlah, jiwa sedang menyesuaikan diri kembali. Kerinduan hari ini adalah cermin dari dirimu yang kini, bukan bayangan masa lalu. Melepaskan mimpi lama bukanlah kegagalan, tapi kesetiaan pada ritme roh yang selalu berubah. Mungkin kini kau berdiri di antara bola-bola kehidupan, dalam keheningan sebelum kerinduan baru muncul kembali. Hormatilah hening itu, karena di sanalah benih transformasi tumbuh. Misi sejati bukan menggapai satu jawaban mutlak, melainkan berjalan dengan setia pada setiap panggilan hati. Semakin kau hidup dalam keselarasan dengan diri terdalam, jalan pun terbuka luas di hadapanmu, tanpa perlu kau cari. Jangan tunggu kilatan terang yang gemerlap. Semesta mengulurkan tangan lembut, memberi dorongan dan undangan kecil. Setiap kali kau meresapi bisikan rasa ingin tahu dan kerinduan tanpa tuntutan kepastian, alam semesta memelukmu erat, memperkuat cahaya dalam dirimu. Pencarian itu sendiri adalah kebangkitan. Saat kau mulai menyadari petunjuk dan keindahan tersembunyi di setiap langkah hidup, cahaya pencerahan pun perlahan merekah. Hukum-hukum hermetik ini bukan sekadar pengetahuan terpisah. Meski kita mempelajarinya satu persatu, ia tak pernah berdiri sendiri. Semua terjalin satu sama lain, tak terpisahkan bak benang dalam kain semesta. Bayangkan, lukisan mozaik, tiap keping tampak kecil dan berbeda, namun hanya dalam penyatuanlah gambaran utuh muncul. Begitu pula prinsip hermetik. Masing-masing menawarkan sepotong realitas, tapi kebenaran hanya muncul dalam sinergi. Mentalisme, yaitu menegaskan bahwa segala sesuatu bermula dari pikiran. Segala eksistensi adalah buah dari gagasan dan keyakinan. Kisah yang Anda bangun di dalam batin adalah perangkat lunak yang merangkai kenyataan hidup Anda. Tanya pada diri sendiri, kisah apa yang Anda rawat dalam hati? Apakah ia menguatkan atau melemahkan? Apakah Anda memilih menjadi korban atau pencipta? Latihan visualisasi dan afirmasi bukan sekadar alat pengembangan diri, tapi sumber kekuatan spiritual, karena materi lahir dari medan pikiran yang tak terlihat. Korespondensi, yaitu menjadi jembatan penghubung antara segala hal. Apa yang terjadi di dalam diri Anda tercermin di luar, dan langit serta bumi saling memantulkan. Bila dunia luar terasa bergolak, pandanglah ke dalam batin Anda. Alam semesta selalu mencerminkan pola-pola kosmik. Siang dan malam, musim berganti, tercermin pula dalam perjalanan hidup Anda. Mengenali pola berulang adalah membuka rahasia keseimbangan alam. Semesta berbicara lewat tanda-tanda,
pelajarilah bahasa rahasianya. Getaran, yaitu memberi energi dan gerak pada segala yang ada. Setiap benda, pikiran, dan perasaan memancarkan frekuensi yang menarik realitas sejenis. Renungkanlah, apa yang sebenarnya Anda pancarkan? Apakah takut, malu, atau amarah yang menguasai? Ataukah rasa syukur yang berdenyut dalam jiwa? Hukum getaran tidak mengenal kepalsuan. Ia beresonansi dengan kedalaman hati Anda. Naikkan frekuensi itu lewat pernapasan sadar, sentuhan bumi, dan rasa syukur yang tulus. Bahkan, senyum sederhana mampu mengubah medan energi sekitar. Polaritas, yaitu membuka tabir gradasi dalam segala hal. Dunia tidak hitam putih, melainkan rentang warna yang terus bergeser. Dengan memahami hal ini, Anda dapat mengubah realitas lewat pergeseran batin. Amarah dan keberanian, kesedihan dan refleksi, ketakutan dan cinta, semua adalah kutub yang saling terkait, bukan musuh. Transformasi terjadi bukan dengan menghapus sisi gelap, tapi menggesernya perlahan menuju cahaya. Irama, yaitu menetapkan irama dan ritme kehidupan. Segala sesuatu mengalami gelombang naik turun, tumbuh, mekar, dan meredup. Derita pun seperti malam yang akan berganti fajar. Ketika masa sulit datang, ingatlah bahwa pasang surut alam tak pernah berhenti. Di masa kelimpahan, tanamlah benih rendah hati, sebab musim gugur pasti datang. Kebijaksanaan sejati adalah menari bersama perubahan, bukan melawannya. Sebab akibat, yaitu mengungkap keteraturan di balik kejadian. Tiap peristiwa tak muncul tanpa sebab. Pikiran, kata, dan tindakan Anda membangun rangkaian yang bergetar jauh melampaui saat ini. Panen yang Anda tuai di masa depan adalah hasil benih yang Anda tanam hari ini. Bila menginginkan hasil berbeda, pilihlah benih dengan penuh kesadaran. Setiap harapan dan langkah Anda adalah batu fondasi masa depan. Gender adalah perpaduan dinamis antara energi maskulin dan feminin yang saling melengkapi. Logika berpadu dengan perasaan, tindakan berpadu dengan intuisi, tiada proses yang utuh tanpa harmonisasi keduanya. Di balik segala wujud, energi maskulin dan feminin bukan hanya soal fisik, melainkan pola kesadaran yang mendalam. Energi maskulin melambangkan tindakan, keputusan, dan dorongan untuk bergerak maju. Energi feminin merepresentasikan penerimaan, intuisi, dan kasih sayang. Kreativitas sejati lahir dari keseimbangan keduanya. Saat Anda menyatukan suara hati dengan tekad, akal dengan ilham, Anda membangkitkan kekuatan paling dalam diri. Hukum-hukum ini bukanlah sekadar pemikiran tinggi yang jauh dari kenyataan, melainkan denyut nadi kehidupan yang mengalir dalam jiwa Anda. Dengan memahaminya, Anda tak lagi terombang-ambing oleh nasib, melainkan menjadi nahkoda yang bijak dalam pelayaran hidup. Anda sadar akan derasnya arus yang tiada henti, tanpa saklar untuk menghentikan. Jika Anda tidak memilih dengan penuh kesadaran, energi-energi lama seperti budaya, luka masa lalu, dan ketakutan akan mengarahkan langkah Anda. Namun kini, Anda memegang kunci rahasia yang sempat hilang. Kesadaran untuk memakai hukum-hukum ini sebagai cetak biru penciptaan bagi diri dan semesta. Saat tabir semesta terbuka sebagai taman penuh hukum dan kebijaksanaan, muncul pertanyaan terdalam, bagaimana caranya menyelaraskan diri dengan harmoni yang tersembunyi ini? Apa tanda jiwa yang berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersama? Disinilah lahirnya pencari kebenaran hakiki.
Menjadi terinisiasi bukan soal menghafal teori mistis, tapi tentang melepaskan kebiasaan menentang arus dan membuka hati pada tarian batin kehidupan. Bayangkan seorang perenang yang terus mengayuh melawan derasnya sungai, ia akan kelelahan dan terhanyut. Namun yang peka pada arus, membiarkan dirinya dipandu, menggunakan tenaga alam dengan kelembutan dan keanggunan yang mempesona. Kybalion mengajarkan agar selaras dengan hukum di tingkat yang lebih tinggi, sekaligus menguasai hukum di level yang lebih rendah. Seorang ahli sejati tidak melawan kosmos, melainkan belajar membaca dan menari bersama alam semesta hingga alam menjadi mitra setia. Inilah kebijaksanaan yang terwujud dalam tindakan nyata. Saat menghadapi kesulitan, bukan keluhan, "Mengapa aku?" yang muncul, melainkan pertanyaan bijak. Apa pelajaran yang hendak diajarkan oleh keadaan ini? Di masa ujian, mereka memilih diam, menarik diri, dan menemukan ketenangan dengan bergerak mengikuti irama alam. Disinilah reaksi tergantikan oleh respon sadar, sebuah lompatan spiritual dari keadaan pasif menuju penguasaan diri. Setiap kejadian, pertemuan, keheningan, bahkan kehilangan, berbicara lewat bahasa simbol. Pencari kebenaran hakiki selalu waspada membaca petunjuk itu. Tidak hidup otomatis, melainkan menyelami setiap momen dengan kehadiran penuh dan niat yang tulus. Kekuatan sejati bukan menundukkan dunia sesuai kemauan sendiri, tetapi menyatu begitu dalam dengan hukum semesta, sehingga diri Anda menjadi perwujudan hukum itu sendiri. Dalam keadaan ini, sinkronisitas ajaib bermekaran, pikiran dan peristiwa selaras. Anda teringat seseorang, dan ia muncul, Anda merasa selalu berada pada waktu dan tempat yang tepat. Ini bukan kebetulan, melainkan harmoni energi, di mana Sang Maha merespon getaran yang Anda pancarkan. Rintangan dan kesalahan tidak menghilang begitu saja, tetapi kejelasan hadir. Pikiran tenang bukan karena hilangnya akal, melainkan karena hati telah terbangun. Anda merasakan gerak sebelum hasil muncul, memahami arah sebelum penjelasan datang. Anda tak lagi merasa terpisah, melainkan bagian utuh dari kehidupan. Keahlian di sini bukan menguasai, tapi mendengarkan dengan penuh kesadaran dan bekerja sama dengan kenyataan. Pencari kebenaran hakiki tidak menghindari luka, tapi belajar darinya. Keberhasilan tidak dijadikan tujuan akhir, melainkan dianggap sebagai tantangan baru dengan pijakan kuat di dunia nyata dan jiwa terbuka lebar. Pencari kebenaran hakiki tidak sempurna, namun kesadaran itulah yang membedakannya. Akhirnya, semesta tidak membalas tuntutan Anda, melainkan memantulkan siapa Anda, mengetahui tanpa bertindak tidak cukup. Transformasi terjadi ketika Anda mengintegrasikan kebenaran ini ke dalam hidup, menjadikannya nyata melalui pilihan dan tindakan. Disinilah Kybalion berubah dari misteri menjadi alat ampuh untuk mengubah takdir Anda. Anda tak perlu menumpuk buku atau risalah. Cukup kewaspadaan dan keberanian melangkah di jalan baru. Sobat Vibrasi Semesta, saat kita mencoba mentransformasikan prinsip hermetik ini ke dalam kehidupan sehari-hari, mencoba menyesuaikan diri dengan pola-pola ini, walaupun terasa asing atau belum sempurna, Anda akan mulai melihat bagaimana hidup secara alami mulai mengalir dan menyesuaikan diri dengan kesadaran yang tulus dari dalam diri Anda. Kybalion bukan sekadar teks mistis, melainkan alat yang memantulkan siapa Anda sebenarnya. Terima kasih telah menyimak perjalanan ini. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkan pencerahan ini. Dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi wawasan atau pertanyaan Anda. Interaksi Anda membantu cahaya ini menyebar lebih luas.